Ajang Liga 4 Nasional kini menyisakan 8 tim terbaik yang akan kembali melanjutkan langkahnya di babak 8 besar. Sebelumnya, kelolosan 8 tim ini dari babak 16 besar, telah memastikan jatah promosi menuju ajang Liga 3 Nusantara musim depan. Adapun dari 8 tim kontestan babak 8 besar, DKI Jakarta dengan 2 wakilnya, yaitu Persitara Jakarta Utara dan juga Batavia FC, menjadi penyumbang tim terbanyak di babak ini. Sementara itu, 6 tim lainnya berasal dari provinsi yang berbeda-beda, yaitu Pekanbaru FC dari Riau, Tribrata Rafflesia FC dari Bengkulu, Persika Karanganyar dari Jawa Tengah, Sang Maestro FC dari Jawa Timur, Perseden Denpasar dari Provinsi Bali, dan Persebaya Lembata dari Nusa Tenggara Timur. Babak 8 besar sendiri akan menempatkan tim-tim ini dalam 2 grup, masing-masing 4 tim di grup A, demikian pun grup B akan diisi oleh 4 tim. Menjelang kick-off yang akan bergulir pada 20 Mei mendatang, ke-8 tim juga telah mendapat pembagian grupnya masing-masing. Untuk grup A, 4 tim di dalamnya adalah Persitara Jakarta Utara, Persebaya Lembata, Tribrata Rafflesia FC, dan Perseden Denpasar. Selanjutnya untuk grup B, ada Persika Karanganyar, Batavia FC, Pekanbaru FC, dan Sang Maestro FC. Selanjutnya, statistik 8 tim yang akan berlaga di babak 8 besar Liga 4 Nasional. Tim pertama adalah Persitara Jakarta Utara dari Provinsi DKI Jakarta. Secara statistik, Persitara memang terbilang tidak seimpresif beberapa tim lainnya. Dari total 9 laga yang dimainkan, Laskar Sipitung mengemas 5 kemenangan dan menelan 4 kekalahan. Bahkan dari segi selisih gol, Persitara memiliki selisih gol -3, di mana mereka mampu mencetak 14 gol dan kebobolan lebih banyak yakni 17 gol. Meski demikian, Persitara sejauh ini terbilang mampu bermain efektif, terutama dengan mampu mencetak gol dan meraih kemenangan di laga-laga krusial. Tim selanjutnya adalah Persebaya Lembata, tim berjuluk Laskar Sembur Paus dari Nusa Tenggara Timur. Datang ke Liga 4 Nasional hanya dengan status runner-up Liga 4 NTT, Persebaya Lembata mampu menunjukkan kelasnya, dan hingga kini menjadi salah satu tim yang memegang rekor tak terkalahkan sejak babak 64 besar. Dari 9 laga yang dimainkan, Persebaya mampu 5 kali menang dan meraih 4 kali hasil imbang. Tim asal Kabupaten Lembata ini 2 kali lolos sebagai juara grup di babak 64 dan 32 besar, dan sebagai runner-up di babak 16 besar dengan hanya kalah selisih gol dari juara grup. Hingga saat ini, tim besutan Adnan Mahing ini telah membubuhkan 15 gol dan kebobolan sebanyak 7 kali. Selanjutnya, ada Tribrata Rafflesia FC dari Provinsi Bengkulu. Hingga saat ini, Tribrata Rafflesia FC telah mencatatkan 6 kemenangan, sekali imbang, dan baru 2 kali kalah dari total 9 laga yang dimainkan. Penampilan impresif tim berjuluk Laskar Badak Gilo ini, begitu nampak dari segi produktivitas yang mereka tunjukkan sejauh ini, yang sekaligus menempatkan mereka sebagai tim kedua paling produktif hingga saat ini. Tim asal Bengkulu ini mampu mencetak 22 gol dari 9 laga, dengan rasio sekitar 2,4 gol per laga, dan telah kebobolan sebanyak 10 kali. Tampil impresif sejak awal kompetisi, Tribrata Rafflesia FC bahkan mampu menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke babak 8 besar sekaligus promosi ke ajang Liga 3 Nusantara musim depan. Tim berikutnya adalah wakil Provinsi Bali yaitu Perseden Denpasar. Lolos ke Liga 4 Nasional sebagai juara Liga 4 Provinsi Bali, Perseden Denpasar mampu menunjukkan penampilan menjanjikan hingga menembus babak 8 besar putaran nasional. Dari 9 laga yang dilakoni, Perseden Denpasar bahkan tercatat baru sekali kalah, dengan 6 kemenangan dan 2 kali meraih hasil imbang. Selain itu, Perseden juga menunjukkan keseimbangan yang baik di lini serang dan bertahan, dengan mampu mencetak sebanyak 15 gol dan baru kebobolan 5 gol sejauh ini. Dari seluruh penampilan sepanjang gelaran ini, Laskar Caturmuka juga menjadi tim dengan akumulasi poin terbanyak kedua sejak babak 64 besar. Selanjutnya ada tim Persika Karanganyar, yang menjadi tim dengan catatan paling impresif di ajang Liga 4 Nasional tahun ini. Hingga memasuki babak 8 besar, Singolawu menjadi salah satu tim yang belum pernah mengalami kekalahan, dengan total 7 kemenangan dan 2 kali hasil imbang. Di babak 64 dan 32 besar, Persika Karanganyar bahkan menyapu bersih semua laga dengan kemenangan sempurna. Tim yang juga menjadi satu-satunya wakil Jawa Tengah yang tersisa ini, bahkan mampu mencetak 32 gol dan hanya 4 kali kebobolan dalam 9 laga yang telah dimainkan. Sepanjang 3 babak yang dilalui, Persika tercatat 3 kali pula lolos dengan status sebagai juara grup.
Selanjutnya, ada Batavia FC yang menjadi wakil kedua DKI Jakarta yang mampu lolos ke babak 8 besar. Tampil apik sejak awal kompetisi, Batavia FC total telah mencatatkan 5 kemenangan, 3 kali hasil imbang, dan baru sekali menelan kekalahan sepanjang kompetisi Liga 4 Nasional tahun ini. Hingga saat ini, The Batavians juga mampu mencetak 17 gol dan baru kebobolan 10 gol. Dari catatan positif ini, Batavia FC juga tercatat sebagai tim dengan jumlah memasukkan gol terbanyak ketiga di antara 8 tim yang berlaga di babak 8 besar. Tim berikutnya adalah Pekanbaru FC yang merupakan tim asal Provinsi Riau. Sejauh ini, Pekanbaru FC total telah memainkan 8 laga, masing-masing dengan raihan 4 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 2 kali menelan kekalahan. Dari segi produktivitas, tim berjuluk Cempaka Kuning ini mampu membubuhkan 12 gol dan baru kebobolan 4 gol hingga saat ini. Catatan minim kebobolan ini menempatkan Pekanbaru FC sebagai salah satu tim dengan kebobolan paling sedikit sepanjang gelaran Liga 4 Nasional hingga memasuki babak 8 besar. Selain itu, Pekanbaru FC juga tercatat menjadi tim dengan penampilan paling impresif di babak 16 besar, yakni dengan raihan poin tertinggi yaitu 7 poin, serta mampu memasukkan 5 gol dan mencatatkan 3 kali clean sheet dari 3 laga babak 16 besar. Satu tim terakhir adalah Sang Maestro FC, yang menjadi satu-satunya wakil Jawa Timur di babak 8 besar. Tim berjuluk Boyo Keren ini juga lolos ke babak 8 besar dengan catatan hanya sekali menelan kekalahan dari 9 laga yang dimainkan. Sisanya, Sang Maestro FC masing-masing mengemas 4 kali kemenangan dan 4 hasil imbang. Dari segi produktivitas, Sang Maestro juga total telah membubuhkan 14 gol dan hanya 6 kali kebobolan sejak babak 64 besar. Meski hanya menutup putaran Provinsi Jawa Timur dengan finish di 8 besar, Sang Maestro FC kini telah tiba di babak 8 besar putaran nasional dan bakal promosi ke Liga 3 musim depan.